tolong tempat ini dimanfaatkan dengan baik, dijadikan tempat yang bisa memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan tempat ini bermanfaat, dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk driver ojol. Maka dari itu, izinkan saya setidaknya memberikan penghangat dan peneduh untuk Bapak Ibu semua dengan adanya rumah singgah ini. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Hari ini saya mau meresmikan rumah singgah untuk para driver ojol di Kabupaten Subang. Jadi untuk para driver ojol yang mencari rezeki nafkah di Kabupaten Subang, saya kasih tahu bahwa hari ini saya menyiapkan rumah singgah untuk para driver ojol di Pasir Karimbi. Jadi untuk para driver ojol yang sedang cari nafkah, yang tengah malam atau subuh-subuh sambil nunggu orderan, mau istirahat, mau tidur, mau ngopi-ngopi, silahkan bisa dipakai tempatnya untuk beristirahat sementara sehingga bisa fresh lagi. Jadi nggak usah istirahat lagi di pinggir jalan atau di depan toko makanan, bisa istirahat di tempat yang sudah kita siapkan untuk seluruh driver ojol di Kabupaten Subang. Terima kasih. Langsung oleh rekan-rekan dari ojek online Subang Raya atau perwakilan. Kami silakan Pak Bupati untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Jadi Bapak Ibu, ini pertama saya mohon maaf kalau agak lama karena saya nggak mau ngasih apa adanya. Makanya ini beneran heula Pak, saya etik ya. Jadi saya nggak mau ngasih hanya sekedar formalitas, keadaannya hancur, keadaannya buruk, tapi saya ingin memberikannya ulah nepikeun aya bahasa cenah merete saya aya Pak Bupati. Saya ingin memberikannya yang terbaik untuk driver ojol yang ada di Kabupaten Subang. Jadi mohon maaf kalau agak telat karena di chat deui heula Pak meh rada mulus gitu kan. Dan saya juga nitip mungkin kepada driver ojol, tolong tempat ini dimanfaatkan dengan baik, dijadikan tempat yang bisa memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan tempat ini bermanfaat, dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk driver ojol, karena saya tahu kok tadi disampaikan hujan dan terik matahari sudah makanan sehari-hari. Maka dari itu izinkan saya setidaknya memberikan penghangat dan peneduh untuk Bapak Ibu semua dengan adanya rumah singgah ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tolong nitip Pak Ketua Paguyuban, tempat ini harus seperti komitmen kita bersama, harus menjadi tempat bagi seluruh driver ojol. Jangan hanya sebagian, jangan hanya per kelompok, tapi saya minta sesuai komitmen kami bahwa ini tidak melihat komunitas, tidak melihat paguyuban yang mana. Yang jelas selama itu Bapak Ibu merupakan driver ojek online, tempat ini harus bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau ada yang orang Pantura, orang Purwodadi, Pabuaran yang jauh pulang ke rumah, silahkan tempat ini dipakai untuk beristirahat. Mungkin juga untuk melepas lelah. Dan ini saya lihat tadi masih kosong dalamnya. Nanti saya nitip ke Ketua Paguyuban, saya ngasih bantuan 5 juta buat ngisi kasur, karpet, nukar itu buat di dalamnya, dispenser atau apa silahkan. Nanti saya nitip di Ketua Paguyuban 5 juta, sok mangga beres di dia, balanjakeun nu kebutuhan di dia, karpet, kasur atau apa, bantal, mangga pribadi Pak, tanpa APBD, karena saya betul-betul tidak ingin ada beban. Jadi ini semua saya berikan secara pribadi. Jadi saya nitip untuk driver ojol. Jadi Bapak Ibu, sekadar pemberitahuan juga, sengaja saya memberikan ini kepada driver ojol karena saya ingin
aset Pemda yang ada, yang dimiliki Pemda dan tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk yang memang membutuhkan. Jadi saya nitip untuk seluruh driver ojol online, dan nitip Pak, ulah dipakai maksiat. Ya kada ya. Ulah dipakai maksiat, ulah dipakai nu aneh-aneh, tempatnya dipakai dengan manfaat lah untuk semuanya. Dan satu lagi, janji saya, ambulan, insya Allah sebentar lagi akan kita berikan juga. Nanti kita serah terimakan dia, Kang Megi. Ambulan sedang berproses. Jadi saya tidak ingin disebut bupati yang ingkar janji atau banyak janji. Ini satu persatu saya buktikan janji saya bahwa omongan saya bisa saya pegang. Sehingga insya Allah sekedap deh, ambulan sedang berproses. Nanti pemberiannya langsung ke paguyuban ya, langsung ke paguyuban tanpa melalui Pemda lagi. Itu silahkan nanti dimanfaatkan untuk seluruh driver ojek online yang ada di Kabupaten Subang. Dan tadi saya dengar baru di Subang kan ada rumah singgah ini, berarti nih apa ya, saya ingin menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu tidak boleh ada gap dengan segala unsur. Dan saya menganggap driver ojol ini, bagi saya Bapak Ibu itu orang yang perlu diapresiasi, karena banyak orang yang umurnya masih muda, umurnya belum terlalu tua, tapi untuk mencari nafkah masih dengan cara merugikan orang lain. Masih banyak orang yang masih muda mencari nafkah dengan cara meminta-minta, memeras orang, meminta ke orang lain, atau merugikan orang lain. Tapi driver ojol rela panas-panasan, rela hujan-hujanan untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya yang ada di rumah. Saya memang sangat mengapresiasi itu. Tidak melihat waktu, tidak melihat cuaca, tapi betul-betul lillahi ta'ala bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Jadi saya sangat mengapresiasi betul. Makanya saya kalau dibilang saya nyaah pisan ke driver ojol. Karena jujur bisa dicek. Saya sampai hari ini aja, walaupun saya bupati, saya bisa nitah jelema Pak. Saya kadang mesen dahareun ge mesen sorangan pakai Grab ojol. Bisi aya nu pernah nganterkeun pasti mun karumlin atas namana saya benar-benar saya nu mesen eta. Jeung mun mesen saya nu mesen pasti diongkosan leuwih 100.000 ku saha tarah teh. Jadi berdoa mun jam 2 saya mun jam 2 peuting sok lapar soalnya Kang. Sok ngagrab. Nah jadi mun jam 2 peuting menang orderan ti saya pasti baliknya mau duit 100.000 leuwih daripada ongkosna. Karena saya ingin apa ya biar kita juga ada kedekatan Pak. Dan hari ini udah kita siapkan makan, kita makan bareng. Sebelum nanti beraktivitas lagi kita makan bareng. Saya sengaja belum makan di rumah, saya pengen makan bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Biar kita juga ada gap. Jadi saya minta di Subang kita bersatu, di Subang kita anggap saya sebagai bapak dari bapak-bapak semua. Jadi jangan sungkan ketika ada yang ingin disampaikan, ingin ada yang dilakukan, ingin ada yang dibutuhkan, sampaikan ke saya. Saya terbuka, saya sangat terbuka, dan anggap saya walaupun masih muda, tapi sebagai bapak dari teman-teman driver ojol yang ada di Kabupaten Subang. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan maslahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini uang pribadi dari Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Bapak Rinaldi Putra Andita Budi Raimi. Baik. Terima kasih, Kes ya, langsung mangga ya bade manggagaleuh karpet, manggagaleuh dispenser, segala rupi mangga ya, kelengkapannya dilengkapi. Rumah singgah Ojol Subang 3, 2, 1. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim ya, berkah. Terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi tempat penyejuk saat kepanasan dan tempat penghangat saat kedinginan teman-teman ojek online. Soalnya Ayo nyerahkan nih foto yang presiden. Siap, sudah kan? Salam ke Letkol TNI. Ah, nuhun ya. Sing sarehan sadayana. Terus tenang, gini gua batin dulu Pak. Pak, lihat Pak. Oh, ya Pak.
nuhun saudaranya. Abdi nuhun Kang Teh, sing manfaat. Siap Kang Teh. Nuhun ya. Kami memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi terus dilaksanakan melalui digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan pengawasan internal dari inspektorat, serta peningkatan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Subang. Kedelapan, pemanfaatan potensi investasi industri, pertanian, dan pariwisata. Kami sependapat bahwa momentum berkembangnya kawasan industri, sektor pertanian, pariwisata, serta investasi harus dimanfaatkan secara optimal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengembangan kawasan rebana, peningkatan iklim investasi pembangunan infrastruktur pendukung, kemudahan perizinan, penguatan UMKM, pengembangan sektor pertanian modern, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah, kami berharap tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Mengenai peningkatan target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2027, serta sebagai masukan dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah, kami sependapat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan melalui pembenahan tata kelola pendapatan, digitalisasi pelayanan perpajakan daerah, penguatan basis data objek dan subjek pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, serta inovasi sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang efektif agar target dapat direalisasikan. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha, yaitu dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi pemungutan, mengurangi penyimpangan dengan digitalisasi, mengoptimalisasikan aset daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja, evaluasi program secara berkala, penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pengendalian pelaksana program, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Mengenai sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, kami memberikan perhatian besar terhadap sektor-sektor strategis sebagaimana menjadi perhatian PDI Perjuangan. Pada sektor pertanian, kami terus memperkuat pembangunan jaringan irigasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program pemberdayaan. Kami sependapat bahwa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah pilar utama pembangunan daerah sesuai dengan 3 pilar pendidikan dan kebudayaan, yakni pilar 1 infrastruktur atau sarana prasarana, pilar kedua akses layanan pendidikan, serta pilar ketiga peningkatan kualitas dan profil lulusan. Dapat kami sampaikan langkah-langkah strategis yang sedang akan terus berjalan antara lain: 1. Pemerataan sarana prasarana dengan merehabilitasi sarana prasarana yang rusak guna meminimalisir kesenjangan fasilitas antar wilayah kecamatan. Kedua, digitalisasi dan kompetensi pendidik dengan menyajikan layanan pendidikan berbasis digital melalui pemenuhan perangkat TIK, pelatihan pemanfaatan platform digital guru maupun pelaksanaan asesmen berbasis komputer yang semakin merata. 3. Peningkatan kualitas dan profil kelulusan di mana hasil utama capaian profil lulusan adalah wujudnya lulusan unggul yang berdaya saing tinggi dan siap pakai di pasar kerja lokal. Dengan demikian, kami akan terus meningkatkan pemerataan akses pendidikan, kualitas sarana dan prasarana sekolah, kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, aman, kita amankan. Tapi
Tapi ini kan sedang kita godok. Oke. Mudah-mudahan karena kan yang kita sampaikan ini yang kondisinya sudah harus menjadi keyakinan kita. Oke. Sedangkan untuk PAD galian tanah ini masih dalam tahap pengkajian perizinannya, masih kita godok dengan pihak provinsi dan pusat. Jadi kita belum mau dulu langsung buru-buru dimasukkan. Tapi nanti kalau misalkan memang di situ ada, secepat mungkin akan kita masukkan ke dalam rancangan yang ada. Tapi sampai hari ini karena kita belum bisa memastikan kondisinya ada, jadi kita belum bisa memasukkannya langsung. Tapi kalau misalkan di tengah nanti ada perubahan, kita langsung secepatnya lakukan perubahan. Ada prediksi nggak, Bu, dari galian tanah ini berapa Harusnya besar miliar? ya, harusnya besar kalau memang misalkan semua galian tanah, khususnya tanah merah ya. Ya, tanah merah. Tanah merah misalkan bisa diakomodir, ya, izinnya bisa keluar dari provinsi, itu lumayan cukup besar. Selain PAD untuk pajak ya, akan juga menghidupi BUMD kita, karena nanti kan sistem pengelolaannya sesuai keinginan Pak Gubernur itu harus BUMD yang masuk. Oke. Agar apa? Agar nanti pertanggungjawaban perbaikan jalan dan lain-lainnya bisa kita tuntut. Dan itu saya rasa cukup besar kalau memang misalkan nanti galian tanah ini sudah bisa masuk. Kalau pasir sampai hari ini saya belum ada instruksi dari Pak Gubernur mengizinkan pasir. Pasir batu. Kalau tanah merah dengan konsepnya cetak sawah tanah merah pun. Tapi kalau untuk pasir sampai hari ini, karena kan sebetulnya izinnya bukan di saya, Iya. di provinsi. Jadi kalau pasir setahu saya sampai detik ini Pak Gubernur belum ada instruksi memperbolehkan tambang yang pasir. Tapi yang diperbolehkan oleh Pak Gubernur itu tanah merah, dan itu pun harus tujuannya cetak sawah baru. Bukan hanya mengambil tanahnya, tapi harus disesuaikan. Makanya ada Dinas Pertanian yang menyesuaikan. Jadi prosesnya itu untuk mencetak sawah baru. Residunya yang dijual ke kebutuhan-kebutuhan yang ada di Subang. Pak Bob, tadi kan di jawaban ada optimalisasi aset daerah. Nah, di Sariater kan nanti 2027 bulan Juni udah habis. Nah, arah dari Pemkab Subang sendiri untuk Sariater sudah. Jadi Sariater sendiri sampai sekarang kita masih mengkaji dan kita akan beauty contest kan. Jadi tidak akan tertutup, saya akan buka ke publik. Kalau memang Sariater bisa memperbaiki manajemennya, bisa mengikuti beauty contest lagi dengan penawaran yang baik, tidak menutup kemungkinan akan kembali ke Sariater. Tapi kalau misalkan ada penawaran yang lebih baik di beauty contest dari perusahaan lain, tidak menutup kemungkinan bisa dari perusahaan lain juga. Jadi pada prinsipnya untuk Sariater sendiri, karena kita punya kerjasama dengan mereka sampai tahun 2027, tapi kita ingin semuanya terbuka. Saya nggak mau ada stigma saya bermain di belakang atau siapapun ada yang bermain di belakang, sehingga kita akan memflurkan ini di beauty contest kan oleh kita. Jujur saja ada beberapa pihak yang meminta kita dengan beauty contest Pak langsung saja perpanjangan. Saya nggak mau. Saya bilang di zaman masa kepemimpinan saya semuanya harus terbuka, sehingga Sariater pun kalau menginginkan lagi untuk mengelola Sariater, silahkan ikuti beauty contest dari yang kita laksanakan. Nanti terlepas ternyata Sariater masih menarik, kita berikan lagi ke Sariater. Kalau ternyata ada perusahaan lain dengan memberikan skema penawaran PAD yang lebih banyak, keuntungan kita lebih banyak, kan tidak bisa menutup kemungkinan saya akan memilih yang memberikan penawaran PAD kemudian PAD-nya lebih besar ke